Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 13. Ajakan Penegakan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1368. Pemimpin dari biksuni menunjukkan maksud hati dan semua mendapatkan peramalan dari Buddha. Gautami adalah pimpinan dari kelompok biksuni, makanya memimpin 6.000 biksuni untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Para biksuni menyaksikan para Sravaka menerima peramalan dan putri naga mencapai kebudahan. Makanya mereka menggerakkan dan membangkitkan tekad. Gautami adalah bibik dari Sang Buddha. Dipanggil Mahaprajapati, Gautami adalah marganya. Oleh karena itu, beliau juga meninggalkan kehidupan istana, kehidupan yang mewah, dengan membawa 500 lebih pelayan istana wanita. Ada juga Yasodhara di dalamnya, bertekad meninggalkan kehidupan duniawi. Namun saat itu Sang Buddha tidak bersedia membiarkan kumpulan wanita ini meninggalkan kehidupan duniawi, karena beliau khawatir kehidupan istana dulu begitu makmur dan sangat mencukupi, sangat mewah. Beliau khawatir mereka tidak sanggup menerima kehidupan yang begitu sederhana. Oleh karena itu, sengaja menyulitkan mereka. Meski di dalam batin juga tahu, Ananda pasti datang memohon demi mereka, baru bisa mengemukakan syaratnya. Seandainya kalian mau meninggalkan kehidupan duniawi, harus menerima bermacam-macam sila. Maka 8 aturan penghormatan muncul karena hal ini. Pastinya, saat meninggalkan kehidupan duniawi, ada aturan yang harus diikuti. Wanita mempunyai banyak sekali tabiat buruk, angkuh, dan berlebihan. Kondisi batinnya sungguh angkuh, arogan, dan mewah. Terlebih lagi jika para wanita ini tinggal di istana. Takut mereka tidak mempunyai cara menundukkan diri mereka sendiri. Tabiat sebelumnya seperti sombong, suka ngambek, kesombongan dan keangkuhan mereka di masa lalu. Khawatir mereka tidak mempunyai cara menundukkan diri mereka sendiri. Karena itu, ketika datang memohon kepada Buddha, mereka juga ingin meninggalkan kehidupan duniawi. Sang Buddha tidak bersedia menerima mereka. Dengan ini memberikan kesempatan kepada Ananda untuk menyampaikan permohonan atas nama mereka, dan Sang Buddha barulah bisa menyebutkan persyaratannya. Sebenarnya semua orang adalah setara. Sang Buddha membuat 8 aturan penghormatan khusus untuk kumpulan bhikkhuni ini, yaitu bibik dari Sang Buddha yang bernama Gautami. Beliau berharap bibiknya akan mundur karena kesulitan yang dihadapi, atau malah dia akan makin bersemangat maju dengan gagah berani. Tidak mundur berarti giat, bersemangat maju. Mundur, maka kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Giat bersemangat maju, maka diizinkan melatih diri di dalam kelompok sangha. Untung Gautami, Yasodhara, dan para pelayan istana telah teguh batin mereka untuk membina diri. Mereka tetap bersedia, tidak peduli persyaratan macam apapun. Apa saja hal yang perlu dipelajari dan dijalankan, mereka pasti akan melakukannya. Sehingga mereka pun memahami hidup ini penuh derita, mengerti akan ketidakkekalan dalam kehidupan, bahwa ketenaran, kekayaan, dan kedudukan semua ini adalah ilusi. Mereka telah jelas memahami Dharma, sudah mengerti dengan sekeping hati penuh ketulusan, penuh kesungguhan dan niat yang tulus. Mereka memohon agar bisa menjadi anggota monastik, biar mereka bisa berada di dekat Sang Buddha dan mendengarkan Dharma Buddha. Maka mereka akan rela menjalani kehidupan yang begitu keras dan sederhana. Asalkan mereka dapat mendengar Dharma, semua hal tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi mereka bersedia menerimanya. Perlahan-lahan semua orang menjadi setara. Para wanita ini datang untuk berlindung kepada Buddha dan bertekad hendak meninggalkan keduniawian, menjadi monastik. Kehidupan monastik mereka diatur oleh Gautami, yang juga dikenal sebagai Mahaprajapati.
sehingga secara perlahan kumpulan Biksuni sudah mencapai 6.000 orang lebih. Jadi Gautami adalah pemimpin dari kelompok Biksuni, yakni orang yang memimpin kelompok Biksuni ini untuk menjalankan aturan-aturan yang mesti mereka patuhi dalam kehidupan mereka dan lain-lain. Sekarang kita telah melihat bagaimana Buddha telah memberikan peramalan kepada Sravaka terhadap 500 orang, terhadap 8.000 orang, dan sebagainya. Bagaimana dia memberi peramalan secara berkelanjutan, khususnya terhadap Devadatta yang demikian jahat. Meskipun ia terjatuh ke dalam neraka dalam keadaan hidup, Sang Buddha masih tetap memberikan peramalan kepadanya. Sama pula dengan Putri Naga yang merupakan spesies lain. Namun Buddha menerima pemberiannya berupa mutiara mustika. Ketika Buddha menerimanya, Putri Naga bertransformasi dan mencapai kebudahan. Oleh karena itu, para Biksuni menyaksikan para Sravaka menerima peramalan, juga melihat Putri Naga mencapai kebudahan. Dalam hati mereka merasa sangat terharu, juga merasa sangat khawatir. Namun, memiliki harapan besar, kekhawatirannya adalah mengapa Buddha masih belum memanggil nama kami untuk menerima peramalan. Semua orang menerima peramalan. Masih ada bab guru dharma, merekrut semua orang untuk bersungguh-sungguh menegakkan dan mengajarkan sutra teratai, dan bab kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna memunculkan diri dan memberikan kesaksian. Lalu bab Devadatta, Putri Naga juga bisa mencapai kebudahan. Demikian diikuti naskah demi naskah. Ini telah berlalu lama. Buddha masih terus membabarkan Dharma. Mengapa masih belum terdengar? Buddha akan memberikan peramalan kepada kami. Demikianlah kelompok Biksuni yang dipimpin oleh Gautami. Apa yang dipikirkan di dalam batin para Biksuni ini? Mengapa demikian? Buddha membabarkan Dharma ini juga memakan waktu yang cukup lama. Oleh itu, mereka menunggu pemikiran mereka penuh dengan harapan. Namun, lama-kelamaan mereka juga akan khawatir. Jadi, mereka melihat waktu sudah lama berlalu setelah peramalan para Sravaka. Sekarang, Putri Naga telah muncul di puncak burung Nasar, memberi persembahan mutiara kepada Buddha, lalu berbalik badan dan bertransformasi menjadi Buddha, dan pergi ke penjuru selatan. Kondisi demikian, mereka semua merasa sangat kagum dan membangkitkan tekad. Dalam batin juga sangat berharap dapat membina diri seperti Putri Naga. Tidak tahu untuk waktu seberapa lama, namun mereka juga bersedia membangkitkan niat dan membangun tekad. Dengan membina diri seperti ini, maka suatu hari nanti akan mencapai kebudahan, memperkuat keyakinan mereka. Meski dalam batin meyakini diri sendiri, akan tetapi mereka masih bimbang dan belum dapat memastikan diri. Makanya sekalipun dalam hati ingin menyampaikan perkataan tetapi sulit untuk mengutarakannya. Hanya mampu mendongakkan kepala dan menatap pada Buddha, menanti untuk mendengarkan instruksinya. Maka meski dalam batin meyakini diri sendiri, sejumlah Biksuni ini di bawah pimpinan Gautami, kelompok Biksuni ini semuanya mempunyai keyakinan, berikrar dan akan melatih diri dengan baik, berapapun lamanya. Namun sekarang sangat berharap Sang Buddha mengakui kami. Ini adalah tekad batin mereka semua, tekad batin dari kelompok Biksuni. Mereka semuanya juga meyakini diri sendiri, berharap Sang Buddha dapat memberikan peramalan kepada mereka. Terus berharap Sang Buddha membukakan dan menunjukkan kepada mereka perihal sehubungan dengan pelatihan diri mereka di masa depan. Namun, di dalam hati mereka mengingat ajaran Sang Buddha tentang 8 aturan penghormatan, sehingga mereka tidak berani secara gegabah melontarkan pertanyaan atas keraguannya. Tidak berani, walaupun diri sendiri sangat yakin. Namun, mereka tetap tidak berani. Akan tetapi mereka masih bimbang dan belum dapat memastikan diri. Di dalam batin mereka juga sangat bimbang, ingin mendapatkan kepastian dari Sang Buddha. Bagaimana dengan kami? Apakah kami akan mendapatkan peramalan dari Sang Buddha? Pertanyaan ini tidak berani diucapkan. Maka dalam hati ingin menyampaikan perkataan.
Di dalam hati berpikir dan ingin bertanya, namun sulit untuk membuka mulut, tidak berani mengutarakannya, hanya bisa mengatupkan kedua tangan dan mendongakkan kepala. Dikarenakan semuanya telah meninggalkan tempat duduk, menghadap Sang Buddha dan mengatupkan kedua tangannya dengan penuh rasa hormat. Sekarang sudah bukan lagi sedang duduk, telah berlutut dan mengatupkan kedua tangan. Ingin berbicara tetapi berhenti. Ingin berbicara tetapi tidak berani. Hanya bisa menatapnya dengan mendongakkan kepala, mengangkat kepala dan menghadap Buddha serta menatap Buddha. Berharap menanti untuk mendengarkan instruksinya. Berharap Sang Buddha dapat memahami suara hati mereka. Ada yang ingin mereka tanyakan. Berharap Sang Buddha dapat membuka dan menunjukkan kepada mereka. Hanya saja tidak berani mengeluarkan suara. Berharap Sang Buddha mengerti isi hati mereka. Sungguh benar, Gautami sangat mematuhi sila-sila yang diajarkan oleh Sang Buddha. 8 aturan penghormatan benar-benar sangat menghormati. Ingin berbicara tetapi tidak berani di hadapan Sang Buddha, apalagi melontarkan pertanyaan, tentu tidak berani. Akan tetapi dengan sikapnya, mengutarakan perasaan dengan sikapnya yang tulus, Sang Buddha juga melihatnya. Melihat semua orang di persamuhan. Begitulah yang tertangkap pandangan Sang Buddha. Melihat kumpulan orang ini sangatlah hormat, mendongakkan kepala dan menatap Sang Buddha. Sang Buddha mengerti isi hati mereka, sehingga kutipan sutra di depan mengatakan demikian. Pada ketika itu, bibi dari Buddha, Bhikshuni Mahaprajapati, bersama dengan para bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, sejumlah 6.000 orang, bangkit dari tempat duduk mereka, sepenuh hati mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menatap dengan hormat pada wajah Buddha, tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Sutra Teratai, Bab 13, Ajakan Penegakan. Sang Buddha telah melihatnya. Semua orang bukan sedang duduk, telah bersujud demikian hormat. Sepenuh hati mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menatap dengan hormat pada wajah Buddha tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Tatapan penuh harapan yang demikian fokus pada Sang Buddha. Sang Buddha memahaminya sehingga naskah sutra selanjutnya berkata, pada ketika itu Bhagavan memberitahukan Gautami, mengapa engkau menatap Tathagata dengan gelisah? Apakah dalam hatimu tidak berpikir untuk mengatakan kalau aku tidak menyebutkan namamu sebagai penerima peramalan untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi? Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Sang Buddha sedemikian akrab, menunjukkan nada bicara yang penuh kekerabatan serta penuh hormat. Beliau menghadapi bibinya Mahaprajapati, menyebut namanya yang juga mencakup para bhiksuni. Seluruhnya tercakup di dalamnya. Kemudian beliau berkata demikian, Gautami, apakah di dalam hatimu ada yang ingin ditanyakan? Apakah di dalam hati berpikir, mengapa saya tidak menyebut nama kalian? Saya sedang memberikan peramalan, tidak menyebut nama kalian. Saat ini di dalam hati ada hal yang ingin diungkapkan. Sangat gelisah, bukankah demikian? Berpikir, mengapa saya tidak menyebut kalian? Menyebut nama kalian untuk menerima peramalan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Demikianlah Sang Buddha mengungkapkan suara hati dari Gautami beserta kelompok bhiksuni. Melihat semua orang sedemikian tulus menatap Sang Buddha, sehingga Sang Buddha pun demikian, dengan sangat hormat dan juga menghargai. Bagaimanapun juga, walaupun telah mencapai kebudahan di dalam hubungan tata krama antar manusia, Sang Buddha tetap saja memanggil bibinya sedemikian rupa, agar dia memahami, saya telah memahami niat Anda. Apakah karena hal ini sehingga warna raut wajah terlihat berbeda? Raut wajah terlihat murung, bukankah demikian? Sepertinya semua orang sangat khawatir. Bukankah demikian? Menatapku dengan pandangan yang demikian. Bukankah demikian? Jadi ini adalah bibi Buddha. Sang Buddha benar-benar dapat memahaminya. Hatinya yang sekarang adalah khawatir, berharap dan cemas. Jarak dari saat Sang Buddha memberikan peramalan kepada Sravaka
juga sudah ada beberapa waktu. Masih juga belum mendapatkan peramalan dari Buddha. Sekarang melihat putri naga bertransformasi dan telah mencapai kebudahan, sehingga yang akan dikejar oleh batin mereka sudah begitu mendesak. Jadi, Sang Buddha melihat Biksuni Mahaprajapati telah menanti hingga batinnya ada sedikit murung. Jadi, beliau berkata kepadanya, "Mengapa sikapmu demikian murung? Sangat tulus, tapi juga seperti sangat khawatir." Ini menunjukkan penghiburan Gautami, mengapa dia gelisah, berwajah cemberut. Mengapa? Di dalam hatimu, yaitu mengungkapkan suara hati mereka. Gautami, batin Anda, apakah berpikir demikian? Anda berpikir mengapa saya tidak memanggil nama kalian memberikan peramalan kepada kalian? Apakah kalian semua berpikir seperti itu? Batin kalian berpikir tidak akan menyebut nama saya untuk diberi peramalan. Batin kalian beranggapan bahwa saya tidak akan memberikan peramalan kepada kalian, sehingga karena demikian kalian menjadi murung. Apakah kalian berpikir hanya nama kalian yang tidak saya panggil di antara para biksuni untuk memberikan peramalan kepada kalian? Karena demikian kalian menjadi murung? Ini adalah Buddha terlebih dahulu menghibur mereka dan kemudian menyampaikan suara hati mereka. Demikianlah Sang Buddha juga mengungkapkan sedikit kasih sayang dan juga sikap hormat, sehingga dia akan melakukan sedikit usaha, membuat semua orang memahami Buddha bahwa dia telah menghayati apa yang mereka maksud. Kita manusia adalah demikian. Jika orang lain dapat memahami kita, akan merasa sangat terhibur. Jika memahami saya, seharusnya dapat menjelaskan kepada saya. Demikian saya akan merasa tenang. Buddha telah mengungkapkannya terhadap para bhikkhuni ini. Dia telah memperhatikan mereka, juga memahami maksud hati mereka, sehingga bagian naskah sutra selanjutnya menyampaikan lagi. Gautami, aku sebelumnya secara umum telah mengatakan kalau semua Sravaka menerima peramalan akan kebudahan. Sekarang apabila engkau ingin mengetahui tentang peramalanmu sendiri pada kehidupan mendatang. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Sebelumnya saya sudah pernah membahasnya. Semua biksu Sravaka sudah dapat mendapatkan peramalan. Sekarang, apabila engkau ingin mengetahui tentang peramalanmu sendiri pada kehidupan mendatang, sekarang kalian semuanya sangat cemas, ingin mengetahui kapan kalian mendapatkan peramalan. Mendapat peramalan, apa yang akan kalian capai di masa mendatang? Inilah yang ingin kalian tanyakan kepadaku. Saya telah memahaminya. Ini menunjukkan bahwa Buddha berkata duluan kepada para bhiksuni. Aku sebelumnya secara umum telah mengatakan ini mengacu kepada bab 500 murid menerima peramalan. Apakah masih ingat? Sebelumnya, 500 murid menerima peramalan juga mengumpamakan mereka sebagai anak malang. Dia berkeliaran di luar sedemikian rupa. Ketika dia ketemu dengan seorang sesepuh, sesepuh ini melihat anak ini berkeliaran di luar, miskin dan tidak memiliki apa-apa. Melihat dia lapar, dia segera membawanya pulang ke rumah. Mengapa kamu begitu miskin? Awalnya keluargamu sangat kaya. Mengapa sekarang kamu berkeliaran di luar? Mengapa kamu bisa menjadi demikian miskin? Mari datang ke rumahku. Membawanya ke rumah, memberikan makanan mewah kepadanya. Si sesepuh harus segera pergi karena suatu alasan. Namun, untuk membantu anak muda ini, ia mengambil sebuah mutiara dan meletakkannya dalam baju anak muda ini. Karena ada urusan, ia harus pergi dahulu. Anak malang itu sudah makan kenyang dan minum banyak arak hingga mabuk. Ketika ia sadar, si sesepuh sudah pergi. Jadi ia pun meneruskan hidup berkelana. Saya yakin semuanya masih ingat akan naskah sutra ini. Ia membawa mustika ini di badan tanpa menyadarinya. Ini sudah dibahas di dalam 500 murid menerima peramalan. Anak malang itu terus mengembara. Namun ada orang yang memberinya mutiara ini. Ia masih belum tahu. Jadi ia terus hidup susah dan sulit untuk mendapatkan sandang dan pangan untuk dirinya. Ini umpama kita makhluk yang belum tercerahkan. Kita semua sebenarnya memiliki sifat kebudahan.
kita memiliki sifat tercerahkan yang sangat melimpah dan juga memiliki kebijaksanaan. Ada lautan kebijaksanaan dalam diri setiap orang, namun kita masih tersesat. Jadi meskipun sudah ada orang yang membimbing kita, yang memberikan mutiara kepada kita, yang mengajari dan menuntun kita, meskipun kita sudah menerima ajaran ini, namun kita masih belum menyadarinya. Ada mutiara di tubuh kita tidak tahu. Dengan prinsip kebenaran yang sama, kita makhluk awam memiliki sifat hakiki untuk mencapai kebudahan. Namun kita masih saja menciptakan kerisauan dalam 6 alam kelahiran. Sama saja demikian, tidak mampu menghayati prinsip sejati. Kita masih menciptakan kekotoran batin. Kita masih hidup mengembara dan susah. Ini artinya si anak malang ini seperti kita, makhluk yang belum tercerahkan. Dalam naskah sutra ini, setelahnya Buddha mengatakan kepada Yang Arya Kasyapa. Di dalam bab 500 murid menerima peramalan disebutkan, Kasyapa, engkau telah tahu tentang 500 orang yang telah memperoleh keleluasaan ini. Bagi para Sravaka yang tersisa dalam persamuan ini juga akan seperti ini. Bagi mereka yang tidak hadir dalam persamuan ini, engkau hendaknya menjelaskan ini kepada mereka. Karena Yang Arya Kasyapa, setelah Sang Buddha memasuki parinirvana, Sangha akan dipercayakan kepada Yang Arya Kasyapa. Yang Arya Kasyapa akan memimpin Sangha lainnya di masa depan. Oleh karena itu, setelah Sang Buddha memberikan peramalan kepada 500 murid ini, beliau kemudian memberi pesan kepada Yang Arya Kasyapa. Engkau telah tahu, Yang Arya Kasyapa, engkau telah tahu. Saya telah memberikan peramalan kepada 500 murid ini, karena orang ini telah memperoleh keleluasaan. Mereka telah meningkatkan keyakinan diri. Mereka juga bersedia membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar. Saya telah memberikan peramalan kepada mereka 500 murid ini. Hati mereka sudah sangat leluasa. Sisanya, meskipun saya akan memberikan peramalan kepada mereka lagi, namun kapasitas menerima yang rendah masih belum memperoleh keleluasaan. Atau apakah masih ada masa depan? Engkau seharusnya juga akan seperti ini, juga sama seperti saya memberi peramalan kepada orang-orang sekarang. Sama, agar mereka semua tahu melatih diri. Asalkan engkau serius, setiap orang akan mendapat bagian untuk mencapai kebudahan. Sebab setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Bahkan bagi orang yang tidak berada dalam persamuan ini, engkau juga harus menyampaikan kepada mereka. Beritahu mereka, setiap orang juga dapat memperoleh peramalan dari Buddha. Semuanya bisa mencapai kebudahan. Mencapai kebudahan sama juga memiliki 10 gelar. Ini adalah pesan dari Buddha. Jadi, bab 8 peramalan 500 orang murid, 1.200 murid. Apakah mereka yang berada dalam persamuan atau tidak? Sang Buddha memberi pesan kepada Yang Arya Kasyapa. Ini adalah kewelas asihan Sang Buddha. Ajaran terakhir ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Sang Buddha mempercayakan hal-hal ini kepada Yang Arya Kasyapa agar semua orang mengetahui. Saya pertama kali secara umum mengatakan itu tentang 500 murid yang sebelumnya, tentang 1.200 murid, tentang 2.000 murid, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Meskipun mereka tidak hadir dalam persamuan ini, Kasyapa akan meneruskan ini kepada mereka juga. Ini berarti kelak akan diteruskan seperti ini. Mereka yang tidak hadir dalam persamuan ini, yaitu mereka yang saat itu tidak ada di persamuan Sang Buddha di puncak burung Nasar. Bukan hanya yang tidak hadir di persamuan puncak burung Nasar, bahkan mereka yang belum ada pada masa depan dari era tersebut. Karena kita semua pada hakikatnya juga memiliki sifat kebudahan. Demikian pula kita semua dapat mencapai kebudahan. Meskipun biksu dan biksuni berbeda, namun berdasarkan pembinaan diri dari mereka, sama-sama dinamakan Sravaka. Karena disebutkan semuanya menerima peramalan akan kebudahan, jadi para biksuni juga sudah termasuk di dalamnya. Sang Buddha yang sedang menghibur Gautami dan mengatakan kepadanya,
Saya telah menyampaikan hal-hal ini sebelumnya, dan di akhir saya masih ada memberikan pesan. Oleh karena itu, bikhu dan biksuni, meskipun para biksuni ini mempunyai perbedaan, meskipun dikatakan dengan sravaka, laki-laki harus terdapat sedikit perbedaan. Inilah umumnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pria dan wanita sebaiknya tidak saling berbaur, sehingga harus terdapat perbedaan. Biksu dan biksuni meskipun terdapat perbedaan antara pria dan wanita, namun di dalam pembinaan diri adalah sama-sama disebut sravaka. Sama-sama adalah sravaka, mendengarkan dharma yang sama dan sama-sama memahami prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Sama-sama menerima ajaran Sang Buddha dan sama-sama memahaminya dengan jelas. Semuanya ini adalah sama. Oleh karena itu, semuanya menerima peramalan akan kebudahan. Semuanya menerima peramalan dari Sang Buddha pada saat yang bersamaan. Jadi, para biksuni juga sudah termasuk di dalamnya. Semua biksuni sudah termasuk di dalamnya. Sama, kalian juga akan mendapatkan peramalan. Dengan cara ini, Sang Buddha menghibur mereka. Karena sebenarnya mereka semuanya adalah sama. Sehingga sekarang apabila engkau ingin mengetahui tentang peramalanmu sendiri pada kehidupan mendatang, setiap orang seharusnya sudah dapat menerima peramalan. Tapi jika kalian ingin mengetahuinya sekarang apabila engkau ingin mengetahui tentang peramalan sendiri, pada dasarnya setiap orang dapat mencapai kebudahan. Namun apabila kalian ingin mengetahui akan gelar atau julukan masing-masing ketika mencapai kebudahan di masa yang akan datang, hal ini akan dapat dipahami di masa depan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, di dalam Dharma dari 68.000 koti Buddha, kau akan menjadi guru Dharma agung bersama dengan 6.000 biksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Semuanya akan menjadi guru Dharma. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Jika kalian ingin mengetahui kapan kalian akan mencapai kebudahan di kemudian hari, kalian harus dengarkan baik-baik. Mulai bertekad untuk melatih diri sekarang. Di kemudian hari seharusnya perlu melewati 68.000 koti Buddha di dalam Dharma dan menjadi guru Dharma agung. Di era Buddha kalian dapat melatih diri terus-menerus, yaitu melatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Bertekad dari kehidupan ke kehidupan, mendengarkan dharma dari kehidupan ke kehidupan. Bahkan melatih diri untuk menjadi monastik. Demi menjadi guru Dharma agung, membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk bertemu Sang Buddha mencari dharma dan menyelamatkan makhluk hidup, memerlukan waktu 68.000 koti. Buddha dari dalam dharma. Sebenarnya para biksu yang menerima peramalan juga sama. Setelah kalpa tak terhingga, kalian dapat mencapai kebudahan. Menerima peramalan saat ini, para biksu juga sama, akan mencapai kebudahan pada kalpa tak terhingga. Kemudian, tetapi terhadap kumpulan Gautami ini, Sang Buddha ingin memberitahu mereka, ini adalah 68.000 koti Buddha di dalam Dharma, bukan disebut kalpa tak terhingga. Ingin mereka tahu bahwa di dalam Dharma dari 68.000 koti Buddha, engkau akan menjadi guru Dharma agung, yaitu dari kehidupan ke kehidupan, harus bertekad melatih diri, membabarkan Dharma seperti ini. 6.000 biksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, semuanya akan menjadi guru Dharma. Tidak hanya Gautami, tetapi juga 6.000 biksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar ini akan menjadi guru Dharma agung yang sama. Ini telah diungkapkan. Di dalam Dharma dari 68.000 koti Buddha, 60.000 melambangkan 6 landasan indera, yaitu Sat Indriyani. 8.000 melambangkan 8 kesadaran, Asta Visnanani. 6 landasan indera dan 8 kesadaran seketika menjadi murni, dinamakan bertemu dengan para Buddha. Ini adalah sebuah deskripsi. Angka-angka ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana kita harus memulai pelatihan diri. Harus memulainya dari pintu 6 akar indera. Setiap hari, 6 akar indera ini berhubungan dengan 6 objek luar, berbagai macam bentuk dan suara.
Objek suara semuanya berasal dari penglihatan, pendengaran, dan pikiran muncul dalam batin. Dalam jangka waktu sehari, atau bahkan dalam sekejap, berbagai pikiran akan muncul dalam batin kita, bersentuhan dengan kondisi luar. Ada berapa banyak kondisi luar? Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga pintu 6 akar indera. Hal-hal yang kita lihat harus kita amati dengan penuh perhatian dan diamati. Jangan membiarkan kondisi luar menimbulkan delusi. Kali ketika kita melihat sesuatu hal tanpa memahami lebih dalam, kita sudah mengambil keputusan. Ini dapat memicu munculnya keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan keraguan. Semua delusi ini bermula dari pintu 6 akar indera. Mendengarkan juga sama. Saat mendengar belum terlalu jelas dan belum memahami, sudah menganggap yang benar sebagai salah. Bahkan kalimat yang seharusnya baik, tapi salah diartikan. Sehingga kita menganggap apa yang dimaksud mereka adalah jahat. Ini akan memicu timbulnya kekotoran batin. Semua bermula dari pintu 6 akar indera ini. Ketika timbul kerisauan, maka semua yang kita terima dapat menciptakan keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan, dan menciptakan banyak kegelapan batin, melipat gandakan noda batin, menciptakan banyak karma, dan karma ini menjadi benih, yaitu kesadaran ke-8. Masuk ke dalam kesadaran ke-8, suatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Jika pintu 6 akar indera terjaga murni bersih, maka secara alami kesadaran ke-8 Anda pun akan murni bersih juga. Semua perbuatan yang kita lakukan akan sangat bersih. Tiada kerisauan dan tiada kekotoran batin. Kita dengan sepenuh hati memohon Dharma Buddha. Dengan demikian, kita dapat mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Semua ini kembali kepada 6 akar indera dan kesadaran ke-8. 6 akar indera ini terkait dengan 6 objek indera luar dan 6 kesadaran mulai berpikir dan bertindak. Kemudian, kesadaran ke-8 menerimanya dengan sangat banyak. Semua akibat dari hasil yang telah diperbuat, masuk ke dalam kesadaran ke-8. Sehingga demikian, seketika menjadi murni. Kita dapat menjaga pintu 6 akar indera kita dengan baik dan kesadaran ke-8 kita tidak ternodai, sangat bersih. Maka 6 akar indera dan kesadaran ke-8 akan bersatu sepenuhnya dan murni bersih luar dalam. Kemudian seketika menjadi murni sepenuhnya. Ini disebut bertemu dengan para Buddha. Ini artinya 68.000 koti Buddha. Karena ada 6 akar indera dan 8 kesadaran. Dalam kesadaran ke-8 tersimpan begitu banyak ketidaktahuan dan kerisauan. Di dalam 8 kesadaran juga tersimpan banyak pahala dan kebajikan. 6 paramita dan segala prakteknya sama juga tersimpan di dalam kesadaran ke-8. Ketidaktahuan dan kerisauan juga tersimpan dalam kesadaran ke-8. Kita semua sudah murni. Itulah kembali ke kesadaran 9, amala vijnana. Secara alami itulah yang disebut Buddha atau Fo. Sifat kebudahan Tathagata kita adalah para Buddha. Ini menunjukkan menggunakan angka untuk mewakili, menggambarkan berjalannya waktu. Jika etika dan moral dalam sebersih niat murni, segala kerisauan akan lenyap sepenuhnya. Sebersih niat ketidaktahuan muncul, melipat gandakan segala kerisauan. Jadi yang perlu diperhatikan khusus adalah sebersih niat pikiran. Jadi sebersih niat pikiran murni, maka kamu bisa mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Itu adalah menjadi guru Dharma agung. Bersama dengan 6.000 bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, semuanya akan menjadi guru Dharma. Bukan hanya ada seorang Gautami, namun yang melatih diri bersama kalian, 6.000 bhiksuni sama menjadi guru Dharma di ajaran kendaraan besar, mampu untuk membabarkan ajaran kendaraan besar. Jadi, 6.000 bhiksuni juga demikian adanya. Kamu adalah demikian. Bhiksuni lainnya juga sama. Jadi kita harus bersungguh hati untuk menghayati ajaran Sang Buddha yang sangat setara.
Sebelumnya 500 murid menerima peramalan. Oleh karena itu kita mendengarkan Dharma, mendengarkan sutra, pasti harus mengingat kembali yang lalu. 500 murid yang menerima peramalan ini, 500 murid ini mereka juga mengemukakan sebuah gambaran. Kami mengembara dalam waktu yang panjang, yaitu makhluk awam, sebersit kebodohan batin, bocor dan hilang, telah bocor dan jatuh ke makhluk awam. Kami tidak melatih sila, samadhi, dan prasna. Semuanya bocor. Hati penuh dengan kerisauan, aturan yang harus dipatuhi, tidak dipatuhi. Hal yang harus dilakukan, kita tidak melakukannya. Kita tidak mengikuti aturan dan sila. Telah kehilangan etika dan moral sebagai manusia. Sepenuhnya telah hilang. Telah menciptakan sangat banyak kerisauan dan noda. Jadi karena seperti ini, kami sama seperti orang yang mabuk. Tersesat seperti ini, jelas-jelas tubuh kami menyimpan mutiara berharga. Namun kami masih saja begitu miskin. Kami jelas-jelas, kami telah memiliki sifat hakiki tathagata. Namun kami masih saja begitu terobsesi, bodoh, dan lamban. Tidak mampu memahami prinsip kebenaran secara tuntas. Ini adalah kita makhluk awam. Sudah jelas kita memiliki lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki. Kita memiliki sangat banyak kebijaksanaan. Adalah kebijaksanaan ini masih belum bisa berpadu dengan kebenaran sejati. Meskipun kita memiliki, namun kita sendiri juga belum menemukannya. Belum menemukannya, maka tidak tahu cara menggunakannya. Dia menggunakan sebutir mutiara ini untuk diperdagangkan. Sesepuh yang ditemukannya kemudian melihat orang yang berkelana ini di luar. Kenapa masih hidup terlunta-lunta? Pada waktu yang lama dulu, saya telah memberikan kamu mutiara ini. Kenapa kamu tidak tahu? Masih saja demikian. Kalau tidak, mutiara ini kamu jual. Kamu akan dapat banyak uang, sangat kaya. Mengapa kamu masih terlunta-lunta? Kita akan memahaminya. Yang tersadarkan dan yang tersesat. Yang tersadarkan, dia bisa menggunakan prinsip kebenaran dengan leluasa. Sifat hakiki diri sendiri berpadu dengan prinsip kebenaran. Maka kebijaksanaan akan berlimpah. Prinsip kebenaran berada di mana-mana di alam semesta ini. Tiada dharma yang tidak dipahami. Kita semestinya harus jelas. Sekarang kita masih dipisahkan berlapis-lapis, dipisahkan jauh dari dharma. Semua ini karena noda batin yang tercemar, menyebabkan kita diisolasi lapis demi lapis, sehingga kita harus bersungguh-sungguh hati, harus giat pada pintu 6 akar indera, yang terpenting pada pintu 6 akar indera. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, batin kita. Indera penglihatan terhadap kondisi luar. Indera pendengaran terhadap suara luar dan lain-lain. Segalanya bersentuhan dengan objek luar. Batin kita apakah mempunyai sila samadhi kebijaksanaan? Untuk mengekang kita, jangan melampaui batas. Kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Tetapi kita harus tekun, giat, bersemangat, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan prinsip kebenaran dalam batin kita, supaya tidak bocor. Bila kita dapat demikian, yaitu mendengarkan sutra, urutannya diletakkan dalam batin, juga dipergunakan dalam keseharian. Dengan demikian kesadaran kita, yaitu yang bersentuhan dengan luar, kerisauan noda batin bisa dilenyapkan. Benih dan praktek 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya bisa cepat diakumulasi dengan sempurna. Dengan sendirinya 6 akar dan 8 kesadaran seketika murni. Para Buddha terpampang di depan. Banyak Buddha berada dalam batin kita. Asalkan kita bersungguh hati, dengan sendirinya sifat tercerahkan kita seperti rebung musim semi setelah hujan. Terus-menerus muncul keluar. Sifat tercerahkan kita selalu berada pada mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Sila samadhi kebijaksanaan tidak akan bocor lagi, sehingga 60.806 akar indera dan kesadaran ke-8 kita harus bersungguh hati menjaganya. Dengan sendirinya kita tidak akan tersesat lagi. Dengan sendirinya kita akan kembali ke sifat hakiki kita, mendekati tingkatan Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.